nama saya Nurana Nirmalasari, NIM 2003020 dari Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas, STT Migas Balikpapan. Nah, pada video kali ini, mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil dengan judul Pemanfaatan Biodiesel dari Minyak Jelantah dengan katalis CaO menggunakan metode esterifikasi dan transesterifikasi. Sumber energi mendapatkan perhatian serius seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan berkurangnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama di dunia. Ketergantungan terhadap minyak bumi sudah saatnya untuk dikurangi dengan mengembangkan energi alternatif yang memiliki sifat dapat diperbaharui, salah satunya yaitu biodiesel. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel yaitu minyak jelantah. Mengapa minyak jelantah? Karena minyak jelantah banyak ditemukan di tempat-tempat seperti penjual gorengan, warung makan, dan lain-lain. Pemanfaatan minyak jelantah selain untuk bahan baku pembuatan biodiesel juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan loh. Nah, pada pembuatan biodiesel ini diperlukan penambahan katalis guna untuk mempercepat laju reaksi. Katalis yang digunakan yaitu H2SO4 dan CaO. Lalu katalis H2SO4 digunakan pada reaksi esterifikasi dan katalis CaO digunakan pada reaksi transesterifikasi. Penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang akan menyebabkan oksidasi asam lemak tidak jenuh. Minyak jelantah mempunyai kandungan asam lemak bebas yang cukup tinggi, dan untuk menurunkan angka asam tersebut dapat dilakukan dua konversi, yaitu proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Minyak jelantah diperoleh dari sisa penggorengan yang awalnya minyak tersebut adalah jenis minyak goreng yang berasal dari lemak tumbuhan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar. Sifat kimia fisik minyak jelantah. Sifat kimia yaitu hidrolisa minyak akan berubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses oksidasi berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak. Sifat fisik yaitu warna coklat kekuning-kuningan, berbau tengik, dan terdapat endapan. Metanol atau metil alkohol merupakan larutan polar yang larut dalam air, alkohol, ester, dan pelarut organik lainnya. Selanjutnya, proses esterifikasi dan transesterifikasi. Pada proses esterifikasi, yaitu untuk menghilangkan asam lemak bebas adalah mereaksikan asam lemak bebas dengan alkohol dan bantuan katalis asam sulfat. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut interesterifikasi atau pertukaran ester. Lalu proses transesterifikasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi adalah pengadukan, suhu, katalis, perbandingan pereaksi, dan waktu reaksi. Reaksi ini terkadang dikatalisis oleh penambahan katalis basa dan asam. Katalis pada biodiesel. CaO merupakan katalis heterogen jenis oksida logam yang sering digunakan untuk reaksi transesterifikasi. Katalis heterogen menghasilkan kemudahan dalam pemisahan dan penggunaan ulang katalis dari suatu campuran. Nah, sekarang masuk ke metodologi penelitian. Pertama, alat dan bahan. Di alat dapat dilihat dari GCMS sampai ke kondensor, dan di bahan ada minyak goreng bekas, CaO, metanol, dan asam sulfat. Kedua, yaitu prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini terdapat 3 proses di dalamnya, yaitu proses esterifikasi, proses transesterifikasi, dan proses pencucian. Nah, pada proses esterifikasi, minyak goreng bekas dimasukkan ke dalam labu leher 3, katalis asam sulfat dimasukkan juga ke dalam minyak dan dipanaskan sampai suhu yang diinginkan.
Metanol di tempat terpisah juga dipanaskan sampai suhu yang diinginkan. Setelah suhu tercapai, metanol dimasukkan ke dalam minyak. Lalu pengadukan dilakukan. Setelah 2,5 jam, reaksi dihentikan, kemudian diambil dan dianalisa kadar asam lemak bebasnya. Dilanjut pada proses transesterifikasi, CaO dilarutkan dalam metanol dan dipanaskan sampai suhu yang diinginkan. Produk esterifikasi sebelumnya dipanaskan dalam labu leher 3 dan ditambahkan larutan metoksida. Setelah itu dilakukan pengadukan. Setelah 1 jam reaksi dihentikan. Produk didiamkan dan ditimbang berat biodiesel yang dihasilkan. Dan yang terakhir, proses pencucian. Biodiesel yang dihasilkan terlebih dahulu dicuci dengan larutan garam jenuh sampai pH netral. Biodiesel yang sudah netral selanjutnya dianalisa sifat fisik dan kimianya meliputi densitas, viskositas, kadar air, bilangan asam, titik nyala, titik tuang, komposisi senyawa penyusun, dan angka esenta. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.